Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah. Orang yang sedang ihram diharamkan makan dari binatang yang diburu untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat As-Sa'di Ibnu Jatham Al-Laythi radhiyallahu anhu, di mana dia mengatakan di dalam hadis tersebut, annahu ahada li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan bil abwa atau biwaddan, bahwa dia telah pernah menghadiahkan seekor keledai liar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu keledai buruan di abwa atau di waddan. Faraddahu alaihi, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak, jadi tidak menerima hadiahnya. Falamma ra'a ma fi wajhihi qala inna lam naruddahu 'alaika illa anna hur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak hadiah yang diberikan oleh As-Sa'd Ibnu Jathamah, Rasulullah melihat di wajahnya itu ada kekecewaan, karena hadiahnya enggak diterima oleh Rasulullah. Melihat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, menjelaskan kenapa dia tidak menerima hadiahnya, dengan mengatakan, sesungguhnya tidaklah kami menolak hadiah darimu melainkan karena kami dalam keadaan ihram. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa hukum atau faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, orang yang sedang ihram dilarang untuk menerima hadiah berupa binatang buruan yang memang sengaja diburu untuk orang yang sedang ihram tersebut. Tapi kalau tidak sengaja, sebagaimana hadis Abu Qatadah, maka dibolehkan. Para sahabat makan dari hasil buruan himar, keledai liar yang ditangkap oleh Abu Qatadah, yang dia masak, dan kemudian sahabat ikut makan di situ, maka itu dibolehkan. Tapi kalau sengaja diburu untuk orang yang sedang ihram, maka yang sedang ihram itu tidak boleh menerimanya. Yang kedua, menerima hadiah atau sedekah. Di antara ketawaduan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menerima hadiah dari sahabat, baik kecil maupun besar. Dia tidak ingin mengecewakan orang yang memberi hadiah kepadanya. Karena itulah dia mengatakan kepada Sa'ad, menjelaskan kenapa dia tidak menerima hadiah. Setelah dia melihat apa yang ada di wajah Sa'ad itu, dijelaskan kenapa dia tidak menerima hadiah. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah yang diberikan oleh sahabat, baik itu hadiah kecil maupun besar. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menerima hadiah atau sedekah karena satu sebab.
Misalnya hadiah atau sedekah berupa riswah, ya, yaitu berupa apa namanya, pemberian berupa riswah, ya, yaitu apa namanya, sogok, ya, berupa sogok, ya. Maka itu diharamkan. Kenapa? Karena ada suatu sebab sogok itu diharamkan di dalam Islam. Atau menerima hadiah dari orang yang mendapatkan hadiah itu, mendapatkan barang tersebut dengan jalan yang tidak benar, misalnya dicuri. Dia mencuri barang kemudian dihadiahkan kepada orang. Nah, kalau orang yang dihadiahkan tersebut itu mengetahui bahwa itu adalah barang curian, maka tidak boleh dia menerima hadiah tersebut. Jadi tidak boleh menerima hadiah apabila ada sebab. Ini tentunya adalah sebab yang dilarang, seperti sogok tadi. Dan Nabi SAW mengatakan orang yang menyogok dan yang disogok finnar, artinya itu perbuatan dosa. Jadi kalau diancam dengan neraka itu perbuatan dosa. Bukan berarti orang yang melakukannya itu dipastikan masuk neraka, tidak. Tapi itu adalah perbuatan dosa besar yang diancam dengan neraka. Karena semua perbuatan dosa itu ancamannya neraka. Tapi kalau secara langsung diancam dengan neraka, kata para ulama, itu adalah tanda dari dosa besar. Jemaah sekalian rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan munkar dan maksiat atau keji, sehingga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang dicintai dan diridhai. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.